Yuk. Iya. Segini. Dias. Mas At. Iya. Hari ini gua menyambangi rumahnya dia. Cuman buat nanyain doang game. Gak jelas banget. Emang namanya juga tema. Nah, Oke. Dia juga salah satu teman gua. Gamer juga. Kalau mau tahu kenapa ya kita tetap disebut gamer ya? ya karena main game itu aja Betul, sih. gak setuju kan? Terus setuju ada konten gua di satu lagi. Ya, yang Mbak Temut. Temut. Oke, sekarang masih sama. Temanya masih tentang game. Gua mau minta lu sebutin 5 game terbaik versi lu. Dan menariknya, dia udah punya contekan. Jadi pesan duluan sebenarnya. Pesan duluan. Ya, Oke. 5 game terbaik ya. Pertama. Oke, pertama kayaknya gue pakai Europa Universalis 4 deh. Waduh. Dari judul aja gue asing. Asik ya. Ya ini sih apa? Ada yang bilang ini bukan game, ini ngeliatin peta. Ya, jadi ini apa ya, game strategi akbar gitu yang jadi kita milih satu negara, karakter yang kita pilih negara, terus udah lu pilih tanggal mulainya dari tahun 1444 sampai tahun 1800-an bisa lu pilih gitu. Udah terus lu jalanin aja apa dunia. Kayak lu jalanin negara lu ntar bisa bikin diplomasi, perdagangan. Ya itu serunya di situ sih, kan gue suka strategi akbar gitu-gitu. Tujuannya apa ya game ini? Tujuan dari game itu apa tuh? Kayaknya gue akan bilang tujuannya ngabisin waktu dah, karena nggak ada tamatnya. Udah lumayan. Kadang malah gue bahkan gak mainin. Gue pilih satu negara, gitu. Terus gue pilih observe. Gue tinggalin game-nya jalan 2 jam, gue balik. Kadang-kadang ada yang absurd, tiba-tiba Majapahitnya sampai Australia gitu. Atau tiba-tiba di Indonesia juga bisa? Iya, seluruh dunia. Petanya peta seluruh dunia gitu. Ya gitu. Terus misalnya tiba-tiba perang dunia pertama tapi yang menang malah jadi siapa, gitu-gitu ya gitu sih. Itu menurut gue cukup menarik ya untuk yang suka juga baca-baca sejarah, terus tapi juga suka main game. Itu persilangan yang seru lah. Jadi suka baca sejarah tuh, bukunya banyak. Iya. Dan mungkin kayak Age of Empires, Civ gitu-gitu mirip juga. Oh iya, Civilization. Cuma kalau mereka itu kan petanya peta kecil kan, betul. Kayak ladang-ladang antar berantem. Kalau ini kita ngelihat peta dunia bener-bener, itu mungkin yang menariknya bagi gue. Oke. Itu bisa dibeli di mana tuh? Karena gue nggak main. Di Steam ada. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada, cuma gue saranin tunggu diskon. Karena dengan ini game tuh sangat berat di expansion dan mod. Ya mod sih gratis lah ya, enak, dan modnya banyak banget. Kadang-kadang ada mod yang dunianya Game of Thrones gitu-gitu. Petanya jadi bukan peta dunia kita gitu lah. Cuma kalau lo mau beli semua DLC-nya sekarang udah mahal banget. Karena banyak. 3 juta tuh ya? Kali. Gue nggak ngecek. Oke, nomor 2. Nomor 2 nih game fighting ya. Game fighting mungkin yang... Apa sih orang-orang suka game fighting? Itu dulu main sama temen, sama sepupu biasanya kan. Gua kayaknya pilih Soul Edge mungkin. Soul Edge? Iya. Gua kan nggak suka main game fighting ya, jadi gua nggak tahu judul game fighting selain Street Fighter. Wah, enggak. Soul Edge ceritain dong. Zaman PS1 sebenarnya. Itu seru mungkin karena bagi gua ini game fighting pertama yang tokohnya megang senjata. Jadi bukan tangan kosong. Jadi kayak yang orang Jepang megang katana gitu, terus yang ksatria dari Jerman gitu megang pedang Zweihander gitu gede, kayak gitu-gitu. Terus juga mungkin kenapa berkesannya ini sih, dia punya satu mode namanya Edge Master Mode. Apa tuh? Jadi namatin game fighting biasanya kan udah kan 2 ronde menang, 2 ronde menang lanjut sampai tamat. Nah, kalau ini tuh separuh RPG, jadi ada ceritanya, kita kayak baca narasi di TV, terus dibilang misalnya ceritanya, jagoan kamu diracunin gitu, darahnya tinggal setengah dan harus ngelawan si ini, ntar battle tapi setengah. Ya health-nya udah tinggal setengah. Nah gitu-gitu, ada kayak gitu-gitu itu yang bikin gue seru. Iya. Tapi dari sisi lore-nya ceritanya ya seru juga. Jadi kayak ksatria dari berbagai tempat di dunia, terus kayak ada satu pedang mistik gitu yang dipegang bajak laut. Terus habis bajak laut dikalahin, pedangnya nguasain salah satu jagoannya, gitu lah. Ini kayak gitulah, agak-agak mistik dan juga. Itu belum ada remaster atau remake-nya ya? Jujur nggak mendalami. Cuma itu berkesan waktu zaman PS1.
Tapi sequelnya sebenarnya panjang, Soul Calibur. Oh itu. Oh. Iya, yang pertama judulnya Soul Edge, yang terus turunannya jadi Soul Calibur gitu. Terakhir Soulmate ya. Gak ada, beda konteks tuh kayaknya. Oke, 3. Oke, 3 gua contekannya banyak. Rapi banget contekannya. enggak juga. Rome Total War kayaknya. Game apa lagi tuh? Sama. Ini masih strategi juga. Oke. Apa strategis sekali ya, dipadiasin strategis sekali ya. Seru gitu. Rome Total War nih kayak strategi juga tapi settingnya zaman Romawi kuno gitu. Romawi kuno gitu. Terus ini lebih kecil sih skalanya. Jadi petanya juga cuma peta Eropa dan Afrika Utara dan Timur Tengah. Kita ngendaliin per unit gitu, pertempuran gitu-gitu. Terus ya udah jalanin aja mencoba menguasai peta lah gitu, kurang lebih gamenya. Jadi mirip-mirip sama si Civilization. Civilization AW mirip-mirip juga. Cuma bagi gua Rome tuh lebih candu. Ini dulu zaman kuliah nih game yang bikin gua kadang-kadang nggak tidur. Kayak udah menang satu pertempuran, satu lagi, toto udah jam 1 malam. Iya. Kayak gitu-gitu lah. Ini mirip-mirip FM ya. Satu game lagi. Gitu. Akhirnya nggak tidur. Game-game yang candu gitu. Berapa tadi? 4. Kayak 4. Benernya gue mau bilang berapa judul RPG, cuma gue nonton episode sebelumnya udah dijawab sama teman-teman lo banyak nih. Suikoden, Final Fantasy udah. Jadi nggak apa-apa kalau disebut lagi. Nggak, gue mau ini kayak belum banyak yang terlalu ngomongin, padahal ini seru dan gampang dibeli di Steam. Ada seri selain Final Fantasy sama Suikoden, namanya seri Trails. Iya. Trails of Cold Steel, Trails in the Sky gitu. Ada itu dia. Nah, itu. Gue cerita dulu ya. Gue juga mau beli, tapi ketika gue ngeliat gameplaynya, kayak game ini bukan buat gue deh. Ya ini klasik sih, bener-bener kerasa kayak game JRPG yang gue mainin zaman dulu lah. Dan tapi mungkin yang jadi nilai plusnya adalah karena ya satu ini baru. Jadi kayak gue kan game JRPG baru tuh jarang gue cari tahu selain dari seri yang udah kenal lah ya. Ini baru dan terjemahannya bagus banget. Jadi gue mainin yang bahasa Inggris kan. Ya nggak tahu ya, kesetiaan sama Jepangnya kan nggak bisa bahasa Jepang. Betul. Tapi dialognya jadi lebih bagus dan ada beberapa yang gue bisa bandingin dan gue cukup ngerti aslinya, kayak kok jadi kayak lebih menarik nih di sini gitu. Terjemahannya oke lah. Jadi suka. Terus ya tokoh-tokohnya simpatik gitu. Nah itu yang gue suka sih. Kan kalau main JRPG tapi tokoh-tokohnya ngeselin kan jadi kayak nggak suka gue main tokoh. Benar. Ini tokoh-tokohnya simpatik. Gitu. Gue tuh tahu si Trails ini pas kayaknya zaman PSP deh. Oh PSP malah. Iya ada Trails. Kayaknya kurang ya. Terus ada di PS kayak ini ada judul apa bedanya, apa persamaannya ya si Trails ini sama si Trails ini. Sekarang ada lagi kan, ada yang baru lagi kan? Ada baru. Itu remaster apa? Enggak, itu kan itu berseri terus. Gitu. Iya. Terus dia menurut gua covernya penuh warna karena sering ada di langit gitu kan, karakternya dijajarin. Ya gitu. Kayak anime gitu kan. Betul. Itu juga nilai plus juga buat gua sih itu. Kayak anime gitu. Harus dicoba nggak yang Trails yang baru? Kalau penggemar JRPG, gue saranin coba. Kalau lo terlalu terbiasa dengan gambar 3D necis modern, mungkin Trails of Cold Steel mulai aja dari situ dulu. Jadi kita nggak perlu terlalu urutan untuk bisa nikmatin gamenya. Tapi kalau pengen nostalgia, pengen lihat 3D zaman PS1, PS2 awal, mainin Trails in the Sky dulu. Iya. Gitu. Oke. 5. Kok cepet nih? Iya. 5. Ntar tambahin aja. 5 Mass Effect mungkin ya. Mass Effect itu mungkin game cerita paling berkesan buat gua di dasawarsa terakhir inilah. Alasannya kurang lebih sama kayak tadi pas gua ngomong Trails ya. Jadi tokoh-tokohnya menarik, simpatik, ceritanya juga seru, settingnya luar angkasa. Iya betul. Nah, gua kan biasanya nggak terlalu suka sci-fi yang terlalu berat gitu kan. Tapi ini enggak, karena humornya dapet. Serunya dapat, terus misteri-misterinya juga seru, gitu sih. Itu. Ini game-gamenya. Lu tuh sengaja untuk nonton video-video sebelumnya biar beda semua ya. Bagus juga nih. Soalnya kalau semuanya kita ngomongin Suikoden 2, itu kayaknya kayak dakwah ke orang yang udah ngerti gitu. Bener kan. Kita semua suka Suikoden 2. Final Fantasy ya.
Ya gue udah ikut lah, ada debat antara 7 dan 9. Gue nggak bisa memihak di situ, dua-duanya keren soalnya. Bingung. Kenapa 7 dan 9? Kenapa nggak 8? Hmm? Oke, 7, 8, 9. Lu urutin deh, urutin. 7, 8, 9, urutin. Aduh. Kayaknya gue harus bilang 7 yang nomor 1 deh. Oke. Karena kalau pribadi, itu yang pertama nih, nomor 1. 7, kita ngomongin PS1 ya, bukan yang remaster dan remake. Belum main. Nggak tahu. Oke. 7 nomor 1, nomor 2 9. 9. Nomor 3 8. 8. Tapi banyak teman gue emang kurang suka sama 8 sih. Setelah gue dulu emang sebenarnya nggak suka banget sama 8. Oke. Nah, tapi makin gue tua, makin gue sadari, jangan-jangan itu gue bias aja. Karena apa? Gue suka 7, begitu ada sequel, nggak mungkin lebih bagus, nggak mungkin lebih bagus. Padahal sebenarnya kalau dimainin mungkin sih ya seru-seru aja. Bisa jadi kayak gitu. Kebetulan gue tuh mirip sama si Panji. Gimana? Karena FF pertama gue adalah FF9. Sama kayak lu, jadinya bias gitu ketika gue bilang FF9 bagus. Apakah FF sebelumnya bisa menyaingi ini? Jadi bias jadinya. FF berikutnya yang gue mainin, gue turun ke 8. Bener, rasanya kok nggak kayak 9 ya. Terus pas ke 7, rumit. Rumit. 9 aja. Jadi gue ngulang lagi 9. Ngulang 9, makanya gue selalu naruh itu 9 di nomor 1. Kalau nggak mikirin harus beda sama mungkin konten sebelumnya, jujur kalau game paling berkesan sepanjang masa, 2, gue akan pilih FF7 sama Metal Gear Solid. Karena itu bener-bener yang pengalamannya beda. Kayak game FF7 kan itu RPG, tapi lo ada balapan. Lo ada harus ya intinya ada minigame juga harus lo selesain. Metal Gear Solid juga itu pertama kali gue main game yang kita lihat dari atas, third person, tiba-tiba terus lo harus berubah jadi first person kalau harus sniper. Itu pertama kali bagi gue waktu gue kecil. Iya. Jadi ya kalau main kesan doang itu sih. Itu apa? Honorable mention ya? Ya, honorable mention. Closing ya, itu tadi pendapat gue soal 5 game paling berkesan sepanjang masa. Kalau pernah main juga atau punya sanggahan, silakan di kolom komentar diberikan. Salah, gimana? Kalau punya sanggahan atau pernah main juga, coba tulis kolom di komentar. Ya, seperti kata Pak. Tutup dong. Oke, terima kasih semuanya. Coba tulis kolom di komentar, tutup aja. Oh iya. Oke ya, kalau punya sanggahan atau punya pendapat yang sama, silakan ditulis di kolom komentar. Aduh, bingung gua. Tulis kolom di komentar. Itu lagu contoh ya? Hah? Itu closingnya. Tulis kolom di komentar. Tulis kolom di komentar.